Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan daripada syafaatnya nanti di yaumul hisab. Maka kita senantiasa menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling utama yang kita usahakan di permukaan bumi ini adalah perkara iman. Karena dengan modal imanlah ini Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persahabat sudah diakui imannya oleh Nabi, maka masih diberikan nasihat kepada Nabi. Hendaklah kalian senantiasa memperbaharui iman kalian. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka disampaikan aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Para ulama menafsirkan memperbanyak ini bukan hanya disikirkan, tapi bagaimana didakwakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan kita. Dalam menciptakan kita Allah Ta'ala pula yang memelihara. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Ya, banyak sekali ciptaan Allah Ta'ala, dialah yang menjamin daripada makhluknya. Terutama ya makhluk yang di laut, di darat, di langit, ya, diciptakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi-nabi telah mendapatkan tarbiyah iman kepada semua itu makhluknya Allah, ya, seperti nabi-nabi yang terdahulu ya, mencoba-coba memberikan makan kepada ikan yang ada di laut. Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan makan ikan yang ada di laut. Maka dia perintahkan, dia katakan kau tidak bisa, tapi memohon lagi. Setelah itu memohon lagi, maka Allah Ta'ala berikan kesempatan. Maka Nabi Sulaiman ini perintahkan seluruh kekuatannya di manusia untuk mengumpulkan makanan dan ditaruh di pinggir laut. Setelah berkumpul setinggi laut, setinggi gunung, maka Allah Ta'ala datangkan ikan hiu. Satu kali santap habis daripada makanan itu. Baru Nabi ini sujud. Maha suci Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan namanya ikan. Hanya satu ekor saja makanan yang sudah saya siapkan ini. Sudah saya anggap banyak sekali ini. Tapi habis daripada ikan. Hadirin yang dimulakan Allah SWT. Mana lagi ikan yang paling kecil. Ya, dia tahu apa makanannya, tapi Allah Ta'ala tahu, Maha tahu apa yang bisa dimakan ini ikan yang sangat kecil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah kita mau ceritakan kepada saudara kita bagaimana kita sama-sama yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia ini hanya sementara, Pak. Suatu saat akan kita didatangi namanya kematian. Dan kita hidup di dunia sementara saja, kita akan pindah alam lagi. Setelah itu kita pindah ke alam kubur. Di alam kubur ini Masya Allah, kalau kita lihat digali kuburan kita ini 1 meter, 1 kali 2 meter saja panjangnya. Tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhoi Allah Ta'ala yang kita buat, mampu Allah Ta'ala meluaskan kepada kita sejauh mata memandang. Dengan amal kita Allah Ta'ala ridho dan Allah Ta'ala bisa
Ini kubur kalau dia tutup ada gelap, tapi Allah Ta'ala bisa datangkan daripada terang, lebih terang daripada matahari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita ini menuju kepada kampung berikutnya atau kampung akhirat, maka perlu persiapan. Seperti di dunia Pak, kita hidup sementara tapi perlu persiapan. Banyak orang siapkan kendaraan, rumah, istri, semuanya yang dibutuhkan ini disiapkan. Ya, makanan kita, pakaian kita siapkan. Sementara itu, tapi kita akan pindah ke alam yang selanjutnya kita hidup selama-lamanya. Maka perlu juga persiapan yang lebih banyak lagi. Perlu persiapan lagi. Bagaimana itu amal kita yang terpenting adalah amal sholat kita. Amal yang sholat kita yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana itu adalah sholat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Itu yang diridhai oleh Allah Ta'ala, itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sedangkali kita jumpa saudara kita, bicarakan tentang perkara sholat yang, karena sholat yang pertama-tama akan diperiksa adalah sholat kita. Kalau baik sholat kita, maka baiklah amal-amal yang lain. Kalau rusak amal sholat kita, maka rusak pula amal-amal yang lain. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan sholat yang mana itu bisa mencegah dari keji dan munkar adalah sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Tambah banyak jamaahnya suatu kampung, maka di kampung itu tambah banyak turun rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di masjid ini tempatnya turunnya rahmat. Orang-orang yang datang di masjid ini pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang keluar dari masjid ini ke rumahnya mau menyebarkan lagi rahmat. Tambah banyak orang yang berjalan dari masjid ke rumah, tambah banyak rahmat Allah Ta'ala turun di kampung itu. Kampung itu pasti damai, aman, nyaman. Kalau semuanya sudah berjamaah di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pentingnya daripada bagaimana amal sholat kita bermutu baik di sisi Allah Ta'ala. Berdiri dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini bisa kita amalkan dengan baik, maka perlu bertanya kepada ustaz ulama. Seringkali mendengarkan taklim, ya, mendengarkan ceramah-ceramah para ustaz kita, guru-guru kita, supaya bagaimana amal-amal ini ya dibarengin dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan tak lupa kita senantiasa berzikir kepada Allah SWT, senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Karena orang yang ibarat perbedaan apa namanya, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala adalah orang yang hidup di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala adalah orang yang mati di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala zikrillah tatmainnal qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Kalau mau tenang hati kita, maka perlu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping itu kita senantiasa baca doa-doa, baik doa makan, doa masuk masjid, keluar masjid, doa tidur, doa bangun tidur. Ini semua untuk pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini tidak ada apa-apanya, hanya sandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta pertolongannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perlu daripada kekuatan untuk melaksanakan amal-amal agama ini dengan cara meluangkan waktu belajar agama, meluangkan waktu meningkatkan iman. Karena bahasa iman ini akan meningkat berbarengan dengan pengorbanan. Kecintaan dengan amal-amal agama sesuai dengan pengorbanan kita. Ya, tambah banyak korban, tambah banyak kepahaman terhadap agama yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita sentiasa keluar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya,
Dikatakan sesaat saja di jalan Allah Ta'ala ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu kali beramal di jalan Allah Ta'ala mendapatkan daripada 700.000 pahala. Jadi kita bersikir subhanallah di jalan Allah Ta'ala mendapatkan 700.000 pahala. Subhanallah. Apatah lagi sholat Pak. Sholat berjamaah 27 derajat di kampung kita. Apabila kita keluar jalan Allah Ta'ala 20 kali 700.000 pahala. Maka inilah yang menjadi pahala-pahala yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insyaallah besok ini jamaah akan pindah. Mungkin di tempat ini saudara-saudaraku, bapak-bapak yang dimuliakan Allah boleh mencicipi daripada usaha dakwah. Iya, karena salah satu untuk meningkatkan iman hanya dengan keluar yang Allah Ta'ala mendakwakan ini agama. Iya, mendakwakan agama kepada saudara kita dan menjadi asbab hidayah kepada orang lain. Banyak saudara kita ini jauh dari agama, maka perlu kita datang kepada mereka, rayu mereka, kasih sayang mereka, maka insyaallah bicara dengan agama, bicarakan agama kepada mereka, insyaallah juga akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami minta Bapak yang ada niat untuk keluar jalan Allah Ta'ala, ya besok kami pindah di Butrung sana, ya boleh kita gabung mungkin 3 hari, tidak bisa kita 2 hari atau 1 hari. Icipi dulu ini usaha dakwah, Insyaallah ada yang kebaikan Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kita sudah merasakan daripada semua ini. Ya, kami juga dulunya kami tidak mau, tapi cobalah dirayu. Akhirnya kami juga keluar 3 hari. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah rasakan bagaimana nikmatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan bersama, tidur bersama, masya Allah, indah sekali. Selalu tersenyum, selalu ceria setiap hari. Maka inilah yang pengalaman yang kami dapatkan sehingga insyaallah kami niat setiap tahunnya untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari setiap tahunnya, 3 hari setiap bulannya, itulah yang kami buat. Adapun 4 bulan itu pun sesuai dengan kemampuan dan itu selama hidup. Ya, kalau bisa istiqamah 4 bulan, alhamdulillah. Ya, tapi untuk ini kita 40 hari setiap tahun untuk sama-sama mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang kami sampaikan, benarnya datangnya dari Allah Ta'ala. Ada kekurangan kesalahan dari pribadi kami, maka kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.